Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Meteorologi Pacang di Semarang akan menyampaikan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 23 April 2023. Untuk informasi terkait dengan angin di beberapa lapisan ketinggian, yang pertama di lapisan ketinggian 1000, kalau kita lihat ini anginnya secara umum dari arah timur hingga tenggara gitu ya. Ini untuk informasi khususnya untuk penerbangan heli atau pesawat-pesawat kecil. Jadi kecepatannya lumayan tinggi, ini bisa berkisar antara 5 hingga 15 knot pada lapisan 1000 feet. Pada lapisan 3000 feet juga sama, secara umum masih dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Pada ketinggian 5000 feet secara umum juga kecepatan masih sama ya. Jadi dari arah timur kecepatannya juga bervariasi antara 5 hingga 20 knot. Pada 10.000 feet itu kecepatannya arah anginnya masih dominan dari arah timur dan kecepatannya berkisar antara 5 knot. Untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca lokal atau aerodrom setempat wilayah Semarang, Bandara Semarang. Jadi secara umum anginnya itu dari arah 120 derajat dengan kecepatan 10 knot. Visibility-nya 9 kilo, awannya view 1400. Pada pukul 10 hingga 11 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility menjadi 5 kilo, cuaca diprediksi terjadi hujan dengan disertai dengan TS, kemudian perawanannya view CB 1300 feet, scatter 1400 feet. Untuk informasi terkait dengan medium level circuit exchange yang valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini memang potensi pertumbuhan awan konvektif itu cukup masif untuk wilayah Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Jawa, kemudian bagian barat dan timur wilayah Sumatera serta selatan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan itu Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian selatan. Lanjut untuk informasi terkait dengan wind time chart pada beberapa lapisan ketinggian, dimulai dari lapisan terbang 5000 feet. Secara umum kalau kita lihat di sini anginnya dari arah timur gitu ya, seragamnya dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara 19 hingga 20 derajat Celcius. Naik ke lapisan 10.000 feet, secara umum angin masih sama dari arah timur ke laut hingga timur ya, cenderung dari arah timuran dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Naik lagi ke lapisan 18.000 feet, secara umum angin udah mulai bervariasi kalau di sini. Jadi mulai dari timur laut hingga barat daya, di mana kecepatan anginnya bervariasi antara 5 hingga 10 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara -5 hingga -4 derajat Celcius. Pada ketinggian 24.000 feet secara umum angin juga tidak lagi dari timur ya dominannya, ini mulai beragam. Untuk wilayah Jawa khususnya itu dominan dari arah selatan. Kemudian kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot. Sementara suhu udaranya berkisar antara -15 hingga -14 derajat Celcius. Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah atau WAGI Pangkalan Bun. Jadi informasi rekan-rekan terkait dengan potensi atau perakiraan cuaca di aerodrom setempat, anginnya dari arah 80 derajat dengan kecepatan 6 knot, visibility 9 kilo, kondisi perawanannya scatter 1300 feet. Kemudian pada pukul 8 hingga 11 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility menjadi 3 kilo, kondisi cuacanya hujan disertai dengan TS, kondisi perawanannya view CB 1000 feet, broken 1100 feet. Lanjut untuk wind time chart pada lapisan selanjutnya yaitu 30.000 feet. Jadi secara umum anginnya bervariasi dari arah timur laut hingga barat ya kalau dilihat di sini, untuk khususnya untuk wilayah Jawa, di mana kecepatannya bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Kemudian suhu udaranya diprediksi berkisar antara -30 hingga -29 derajat Celcius. Pada ketinggian 34.000 feet secara umum juga masih bervariasi. Untuk wilayah Jawa bagian utara itu dari arah timur dengan kecepatan 5 knot, sementara untuk bagian selatannya itu dominan dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara -41 hingga -40 derajat Celcius. Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia, khususnya untuk wilayah Jakarta, penerbangan ke arah Jakarta ini secara umum
Wah, banyak ya ini ya perubahan cuacanya. Jadi kalau secara umum kondisi umumnya itu anginnya variabel dengan kecepatan 5 knot, kemudian visibility-nya 4 kilo, kondisi cuacanya itu kabut, dan perawanannya sekitar 2000 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan di mana anginnya dari arah 50 derajat dengan kecepatan 12 knot, visibility 8 kilo, dan tidak diamati lagi adanya significant weather. Pada pukul 13 hingga 15 UTC diperkirakan anginnya variabel dengan kecepatan 5 knot. Kemudian pada pukul 15 hingga 19 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya 4 kilo, kondisi cuacanya itu hujan disertai dengan TS, kemudian perawanannya VCB 1700 feet, broken 1900 feet. Pada pukul 20 hingga 22 UTC diperkirakan kembali terjadi pada perubahan pada visibility menjadi 4 kilo, kondisi cuacanya itu kabut. Lanjut untuk keesokan harinya tanggal 24 pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada anginnya itu menjadi 60 derajat 11 knot, visibility-nya 8 kilo, dan tidak lagi diamati adanya significant weather. Untuk informasi terkait high level SIG-BX chart yang valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini secara umum itu potensi pertumbuhan awan konvektif itu masif untuk wilayah Pulau Jawa juga Pulau Sumatera. Untuk Kalimantan beberapa Kalimantan saja, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi juga bagian utara. Pada pukul 12 UTC secara umum masih sama, di mana Jawa dan Sumatera ini cukup masif pertumbuhan awannya. Kemudian juga Kalimantan bagian selatan, bagian barat, dan bagian tengah. Yang perlu diwaspadai juga memang ada potensi persebaran abu vulkanik gitu ya dari Gunung Semeru. Secara lengkapnya nanti akan dibahas. Untuk informasi terkait citra satelit, kalau tadi pagi pukul 6:10 ya waktu Indonesia Barat, secara umum pertumbuhan awan-awan itu memang sudah mulai diamati masif untuk wilayah Sumatera, khususnya Sumatera bagian barat, termasuk juga Samudra Hindia, kemudian juga Kalimantan bagian barat kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau misalnya kita membahas terkait dengan potensi persebaran abu vulkanik Gunung Semeru, itu potensinya tersebar tidak merata gitu ya, mulai dari lapisan surface atau permukaan hingga ke lapisan 14.000 feet, lapisan terbang 14.000 feet, dan pergerakan abu vulkaniknya itu bergerak ke southeast berarti ke arah tenggara dengan kecepatan 5 knot. Oke. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Safe flight and stay healthy.